Halo semua, kembali lagi bersama saya Rawati Tiarma Indah Munte. Di sini saya akan membagikan jawaban saya terkait pertanyaan inovasi pendidikan dengan dosen Dr. Haji Dadang Munandar, MPD. Dengan soal yang pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu komponen lulusan. Yang kedua, komponen metode. Yang ketiga, komponen materi. Yang keempat, komponen evaluasi. Yang kelima, komponen balikan. Yang keenam, komponen masyarakat. Yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Yang pertama yaitu suasana lapangan, value setting yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas. Kedua, pengembangan diri sendiri atau self development. Yang ketiga, pengembangan potensi yang dimiliki individu atau self actualization. Yang keempat, proses belajar secara kelompok atau social learning. Yang keenam, pemecahan masalah atau heuristic learning. Yang ketujuh, sikap percaya diri atau self confidence. Ketiga, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Kurikulum terpadu merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Hamalik 1993. Keempat, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP? KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004 atau disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Dalam pasal 1 ayat 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan dan silabus, serta rencana pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana landasan dan prinsip KTSP? Prinsipnya yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Keenam, belajar sepanjang hayat. Ketujuh, keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Landasan dijelaskan oleh BSNP. KTSP dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23. Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 dan sampai pada Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Ketujuh, apa saja komponen-komponen dari KTSP? Komponen-komponen KTSP yaitu pertama, visi dan misi satuan pendidikan. Yang kedua, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ketiga, menyusun kalender pendidikan. Keempat, struktur muatan KTSP. 5. Silabus. Dan yang keenam, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kedelapan,
Bagaimana pengembangan KTSP? Pengembangan KTSP itu yaitu berdasarkan visi, misi, dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, dan juga berdasarkan struktur dan muatan KTSP itu sendiri. 9. Jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 sebagai inovasi mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan melalui pengetahuan, keterampilan sikap, dan keahlian untuk beradaptasi dengan lingkungan yang senantiasa berubah. Bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Kurikulum di sini yaitu satu, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana. Ketiga, mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan dan menerapkannya. Keempat, memberikan waktu yang cukup untuk mengembangkan berbagai sikap pengetahuan dan keterampilan. Kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang ketujuh, kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforce, dan memperkaya atau enrich antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan, organisasi horizontal dan vertikal. 11. Bagaimana landasan dan prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Landasannya yaitu pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan psikologis, yang ketiga, landasan yuridis. Selanjutnya, prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 12. Apa saja komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Yang pertama yaitu kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu tujuan, materi, strategi pembelajaran, kelima, evaluasi, dan organisasi kurikulum. Pertanyaan ke-13. Bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Perubahan yang sangat mendasar pada kurikulum 2013 pada semua mata pelajaran adalah materi disusun seimbang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan pembelajaran berdasarkan pengamatan, pertanyaan, pengumpulan data, penalaran, dan penyajian hasil melalui pemanfaatan sebagai sumber-sumber belajar, dan penilaian otentik pada aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan portofolio. Demikian jawaban yang saya sampaikan atas pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi mata kuliah Unit Inovasi Pendidikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.